di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Malam ini kita ada di Lembang, ya, dalam acara retreat koordinator Mission Care Jawa Barat. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk di pembukaan, dan biasanya pembukaan lebih berat daripada sesi-sesi yang lain. Waktu saya 30 sampai 35 menit. Tema kita dari hari ini sampai besok adalah tentang doa. Ada dua kesulitan yang saya rasakan ketika membawakan khotbah pembukaan dengan tema doa. Apa kesulitannya? Kesulitan pertama, terlalu luas ya bicara soal doa ya. Mau dari sisi ini, sisi ini, sisi ini. Jadi saya merasa, saya mau ambil dari sisi yang mananya? Yang pertama. Yang kedua, lebih berat lagi, karena yang mau dengarkan ini bukan jemaat, tapi bukan pendeta-pendeta. Jadi membawa khotbah bagi jemaat relatif lebih mudah, tapi khotbah untuk para pendeta, ini tidak mudah. Benar apa? Betul. Betul ya? Kita salah ngomong dikit, no, salah tuh. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rendah hati. Ada yang bilang begini, pendeta kerjanya, tugasnya khotbah. Satu tahun dia khotbah berapa puluh kali, berapa ratus kali. Pertanyaannya, setahun berapa kali dia dengar khotbah? Dia khotbahin orang, tapi bagaimana? Apakah dia juga siap dikhotbahi? Malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu yang masa waktu pelayanannya jauh lebih panjang dibandingkan saya. Saya sebagai pendeta dan sebagai gembala baru masuk tahun kelima. Bapak Ibu mungkin tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-30. Tapi sekali lagi, dengan rendah hati kita sama-sama mau belajar. Termasuk saya pun yang menyampaikan ini, saya juga belajar. Ya, oke. Topik yang mau saya bawakan, temanya yang saya sampaikan malam hari ini adalah 3 hal penting tentang doa. Ada banyak hal penting tentang doa, tapi oleh keterbatasan waktu, saya hanya sampaikan 3 hal penting tentang doa. Kebanyakan kita tahu bahwa doa itu adalah minta. Bukan hanya tahu, tapi paling sering dilakukan. Minta ini, minta itu, segala macam minta. Ada 6 jenis doa. Salah satu adalah minta. Tapi kita harus tahu bahwa sesungguhnya hakikat doa itu bukan minta. Ya, apa? Pertama, doa itu adalah relasi. Doa itu adalah hubungan. Kenapa kita berdoa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan hubungannya itu sebagai apa? Ayo kita buka Alkitab kita. Matius 6 ayat 9. Karena keterbatasan tempat ini, saya minta Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya dengan membaca Matius 6 ayat 9. Silakan. Yang sudah dapat Matius 6 ayat 9. Iya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Karena itu berdoalah demikian. Berdoalah begini, gitu ya. Nah, begini yang bagaimana? Apa disebut di situ? Bapa kami yang di surga.
Ayo kita garis bawahi. Yang ngajar doa ini siapa? Yesus. Yesus mengajarkan kalau berdoa begini ya. Dikasih contoh. Bapa kami yang di surga. Tuhan kita itu raja bukan? Tuhan kita itu hakim bukan? Tapi Tuhan nggak bilang kalau kamu berdoa, raja kami, hakim kami, tidak. Dia ajarkan untuk berdoa dengan mengucapkan Bapa kami. Jadi relasi kita adalah antara anak dengan Bapa. Dan relasi seorang anak dengan Bapa itu relasi yang bukan biasa-biasa. Masih ingat anak bungsu minta warisan padahal bapaknya belum meninggal. Dia pergi habiskan seluruh warisan, makan babi aja dia nggak boleh makan. Dengan penyesalan, dengan rasa bersalah, dia pulang. Ketika bapaknya lihat anaknya dari jauh sudah datang, tidak ada pertanyaan, kemana uang itu? Tidak ada. Kenapa kamu anak kurang ajar? Tidak ada. Yang ada adalah si bapak bagaimana? Bagaimana? Menyambut si anaknya. Itulah relasi. Bukan fokus kepada persoalan, bukan fokus pada masalah, tapi fokus kepada kamu anakku, aku Bapa. Itu bisa mengatasi segala masalah. Jadi kalau kita sudah berdoa pada Bapa kita, tidak salah sih minta ini minta itu, masalah kita bawa untuk Tuhan bantu selesai, tidak salah. Tapi yang paling penting dalam doa adalah kita berelasi dengan Bapa. Dan kalau kita berelasi dengan Bapa, hubungannya erat. Beda kan dengan orang yang bukan Bapa kita. Kita harus pakai etika, kita harus pakai sopan santun. Ngomongnya juga diatur, kata dan kalimatnya. Cara kita berdiri waktu ngomong, waktu cara kita duduk waktu ngomong, semua penuh dengan tata krama. Tapi seorang bapak dengan seorang anak, bukan masalah kamu berarti tidak sopan pada orang tua, bukan. Masih ingat, kalau kita waktu masih punya anak umur 5-10 tahun, kita gendong dia, terus kita tempatkan dia di mana? Ya, bapak-bapak pernah ngalami gendong anaknya, bukan gendong biasa, tapi ditaruh ke sini. Dia pegang apa kita? Kepala kita dia pegang-pegang. Emang kita marah? Dia bilang, anak kurang ajar. Enggak kan? Itu menunjukkan suatu hubungan yang erat, hubungannya dekat antara bapak dengan anak. Doa itu adalah relasi. Jangan kita datang kepada Tuhan hanya pada saat kita butuh pertolongan, butuh berkat. Bahaya. Kalau itu yang terjadi, karena ada masalah kita datang doa pada Tuhan. Kita ada kebutuhan, gereja ada kebutuhan, datang cari Tuhan. Suatu ketika masalah kita selesai, kebutuhan kita sudah terpenuhi, nggak ada lagi masalah yang kita hadapi. Stop, tidak lagi berdoa. Karena doa kan hanya kebutuhan. Doa kan cuma masalah. Tidak. Doa adalah relasi. Mau ada masalah, tidak ada masalah, tetap relasi kita dengan Bapa tetap terjadi. Yang kedua, doa adalah transformasi, perubahan. Kita buka Roma 12 ayat 2.
ayat 2. Siapa? Sukarelawan, sukarelawati? Roma 12 ayat yang kedua. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita garis bawahi, berubah. Doa itu adalah transformasi. Doa itu mengubah. Mengubah siapa? Pernahkah kita berdoa seperti ini Bapak Ibu? Enggak usah dijawab. Jawab masing-masing di dalam hati. Seorang suami berdoa begini, Tuhan, ubahkanlah istriku. Istri pun berdoa, Tuhan, ubahkanlah suamiku. Orang tua berdoa begini, Tuhan, ubahkanlah anakku. Gembala berdoa, Tuhan, ubahkanlah jemaatku. Di jemaatnya juga berdoa, Tuhan, ubahkanlah gembalaku. Silakan. Apa maksud? Kita seringkali lewat doa, kita minta Tuhan mengubah orang lain. Tapi hakikat doa bukan mengubah orang lain, tapi mengubah diri kita sendiri. Jangan capek-capek lewat doa kita minta yang lain berubah. Tapi lewat doa itu, Tuhan, ubahkanlah diriku. Suami bilang kepada istri, Bu, kamu harus berubah. Istri dengan entengnya jawab, Pak, saya sih gampang. Bapak aja dulu yang berubah. Saya pasti ikut berubah. Tapi sepanjang Bapak tidak mau berubah, sepanjang itu pula saya tidak ikut berubah. Istri ketika dengar kata suami, Bu, kamu harus berubah. Mungkin ada yang gak berani membantah, gak berani menjawab. Dia panggil anaknya, Nak, sini kamu. Kamu harus berubah. Si anak gak berani membantah, gak berani menjawab ibunya. Dia panggil pembantunya, hei sini kamu harus berubah. Begitu aja terus. Si pembantu gak berani membantah, gak berani menjawab anak majikannya. Dia panggil si kucing atau si anjing peliharanya, sini kamu harus berubah. Begitu aja terus. Dari atas ke bawah, lagi bawah lagi. Begitu. Karena tuntutannya adalah orang lain yang berubah, bukan saya. Dulu dan sampai sekarang, dalam sebuah ibadah yang paling menonjol siapa? Siapa yang paling menonjol dalam sebuah ibadah? Siapa? Oh, ibu-ibu ya. Siapa lagi yang paling menonjol dalam sebuah ibadah? Pendeta atau pengkhotbah. Gitu. Yang kedua siapa yang menonjol? Siapa? Oh, si leader. Singa. Bapak Ibu setuju nggak? Ada yang bilang begini, zaman now para WL lagi naik daun. WL naik daun. Kenapa? Ibadah streaming. Ya, buka YouTube, mau nonton ibadah yang di gereja ini, di gereja ini, semua tinggal putar. Dan kemudian puji-pujian muncul dipimpin oleh WL. Dan WL yang sering memimpin pujian itu sekarang mulai juga diundang memimpin pujian di gereja yang lain.
Kalau dulu mana ada WL diundang. Yang diundang selalu siapa? Pembicara. Tapi sekarang WL lagi naik daun. Dulu manalah diundang, manalah dikenal. Tapi sekarang berbeda. Zaman now. Satu lagi. Dulu selalu kita punya kata-kata begini. Pendoa syafaat itu selalu nggak dikenal. Pendoa syafaat itu hanya tersembunyi, tidak diketahui, dia diam, tapi dia berdoa. Betul ya? Jadi kalau sekarang bagaimana zaman now? Jaringan doa ini, jaringan doa itu, segala macam acara sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau 3 bulan sekali, maka kita akan tahu, oh itu siapa? Pendoa syafaat. Nah, jadi ada pengkhotbah, ada WL, sekarang ada lagi apa? Pendoa syafaat. Yang tadinya selalu tersembunyi, selalu nggak kelihatan. Mereka ada di ruangan sendiri, ngapain? Mereka berdoa. Sekarang sudah mulai muncul pendoa syafaat. Mereka dikenal. Karena doa adalah transformasi. Bapak Ibu, kita semua diingatkan. Jangan dikenal sebagai orang yang suka berdoa, lama kalau berdoa, betul-betul dia pelayannya adalah pendoa, tapi tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Bisa bilang amin? Siapapun, pokok pun, kalau tidak mengalami transformasi, perlu dipertanyakan. Khotbah hanya membawa orang lain tapi tidak mengubah diri sendiri. Apa gunanya? Pendoa pun begitu. Pendoa. Sudahkah kita berubah? Berubahlah oleh pembaruan budi. Ketiga, pertama tadi doa adalah relasi. Kedua, doa adalah transformasi. Ketiga, doa adalah konfirmasi. Doa yang ketiga ini adalah doa dengan tingkat yang paling tinggi. Doa itu ada doa bertanya. Karena dia membutuhkan satu jawaban, dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Doa itu adalah meminta dan memohon. Karena dia punya kebutuhan, dia punya masalah, dia minta kepada Tuhan. Doa itu adalah bersyukur. Karena dia terima kebaikan Tuhan, dia berdoa dan bersyukur. Doa itu adalah pujian dan penyembahan, menyenangkan hati Tuhan. Doa itu adalah ratapan. Kondisinya sudah demikian rupa sehingga dia tidak berdoa minta lagi, sudah merata. Dan yang terakhir, doa itu adalah penegasan. Tapi doa yang ketiga itu konfirmasi. Saat kita datang menghadap, menemui, berbicara, berrelasi dengan Bapa kita nggak minta di sana. Kita tidak bertanya di sana, kita tidak memuji, menyembah dan sebagainya. Tapi kita lakukan adalah pertanyaan. Bapa, apa yang kau inginkan untuk kulakukan? Konfirmasi. Bukan lagi doa minta-minta, tapi setiap kali kita berdoa, kita tanya, Bapa, apa yang kau inginkan untuk kulakukan? Kebanyakan kalau doa kan kita yang ngomong kan. Jarang-jarang kita beri waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Sekarang kita berinisiatif, Bapak Ibu dikasih dalam Kristus. Waktu kita berdoa, pada tingkatan yang ketiga adalah tanya, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan yang menyenangkan hati Tuhan. Coba bro, anak
kita datang. Minta lagi. Kita sih nggak kesel. Bahkan kalau kita punya, nggak dia minta pun kita kasih. Tapi kali ini dia datang. Dia bilang, Papi mau apa? Kaget gak kita? Papi mau apa? Papi suka apa? Walaupun hati kecil kita bilang, emang kamu bisa gitu? Tapi dengar gitu aja rasanya gimana? Udah seneng gitu kan? Dia belum ngerjain, belum melakukan. Tapi dengar kata-kata, Papi mau apa? Aduh, rasanya seneng. Nah, karena kita orang tua, kita tahu, nggak mungkin kita bilang, Papi mau mobil, kamu beliin Papi mobil ya? Nggak mungkin, dia belum punya uang, dia belum punya pekerjaan sebagainya. Tapi kita bilang begini, ini kaki Papi pegel, pijit deh. Oh iya Pak, siap. Dia pijit kaki kita. Gimana rasanya? Pasti udah selesai itu kita tanya, kamu mau apa? Itu kan betul. Iya kan? Kenapa? Karena dia datang kepada kita, bukan minta ini, minta itu, segala macam, tapi dia datang dengan pertanyaan, Papi mau apa? Papi suka apa? Papi senang apa? Biar saya lakukan, saya kerjakan. Ayo kita beri waktu, kita beri ruang. Setiap waktu kita berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau untuk lakukan? Bukan apa yang ingin Kau lakukan untuk menyenangkan hatimu, tapi apa yang Tuhan mau untuk Kau lakukan, di mana itu menyenangkan hati. Tuhan, Kau mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu bagaimana caranya menyenangkan hati kita tanpa kita minta. Amin. Mari kita lakukan 3 hal ini. Doa adalah relasi, doa adalah transformasi, doa adalah konfirmasi. Bukan keinginanku, tapi keinginan. Itu yang kulakukan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah dengarkan firman-Mu 3 hal penting dalam kami berdoa. Kiranya Roh Kudus semakin memberikan kami pengertian, pemahaman, dan kami praktekkan dalam kehidupan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti kali kita sudah